Menggunakan Allah untuk mewujudkan tujuan-tujuan. Kita itu instrumen Allah agar Islam ini tetap ada, tetap tumbuh, tetap menjadi rahmatan lil alamin. Kita adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, memang saya ngajar di pesantren ya. Saya juga belajar tafsir hadis di UIN. Nah, beberapa universitas saya pelajari, tapi karena mungkin saya kadang terlalu ideal ya, terlalu idealis katanya. Kalau mahasiswa nih idealis, pinginnya perfect. Tapi karena saya pabelin dengan pekerjaan, akhirnya saya sekarang pun masih kuliah di bimbingan konseling di tempat saya bekerja di Alkos. Saya jarang mencantumkan ustadz di situ, karena meskipun saya sehari-hari ngajar agama di pesantren, saya nggak mau dipanggil ustadz, soalnya kesan itu harus jaim, harus gimana gitu ya, harus aku gitu kesannya tuh. Padahal saya juga sering jatuh, saya nggak tahu, mungkin ada teman yang ketemu dengan saya pernah masuk bioskop sering, cuman niatnya beda. Saya kalau masuk bioskop lihat orang-orang pada dikit kenapa nggak sih, pada salah kan? Ya karena apa ya, tampilan kita bisa apa aja. Tampilan orang bisa pakai gamis, tapi hatinya kita tak. Dan saya lebih memilih bagaimana saya memuatkan kebatinan saya, pikiran saya, ruhani saya selalu bersama Allah. Meskipun tampilan panggilan juga nggak terlalu bagi saya nomor sekian. Maka saya memperkenalkan diri saya di medsos di mana-mana. Kalau ngisi kajian infilman di beberapa tempat, ya biasa aja. Jadi saya ingin ingin nyaman aja sih. Tidak mau orang-orang ekspektasi membandingkan ustaz ini dengan yang penting. Doa saya itu, ya Allah jadikan aku kekasihmu yang kau sembunyikan. Saya udah benar-benar menghindari keterkenalan. Meskipun saya ngajar di pesantren 1000 orang, kalau setiap tahun kan jadi 2000-3000 kan, beberapa angkatan saya ajar. Tapi ya tetap aja menghindari keterkenalan. Sekarang terkenal itu, viral itu kadang kalau nggak bisa jaga hati jadi bahaya. Satu sisi ada orang yang cari terkenal gitu, nyari follower gitu ya, nyari subscriber, nggak masalah. Tapi dari sisi keikhlasan, sisi tauhid ya, kalau kita kecewa kalau sedikit, itu udah biasa. Karena tidak ada yang bisa melebihi follower di muka bumi ini kecuali siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad punya media sosial tapi followernya paling banyak sampai sekarang. Subscribe itu artinya apa ya? Makanan ya, pelanggan ya. Ya, sekarang orang-orang yang datang kepada beliau, yang salawat kepada beliau, yang sering mengadakan maulid itu banyak sekali di muka bumi ini tanpa media sosial. Karena Allah kalau udah mengangkat derajat seseorang, Allah dengan cara Allah, gak usah khawatir gitu ya. Silakan aja berkarir, yang mau berkarir di media sosial, tapi tauhidnya tetap dijaga. Yang mencari ridho Allah di media sosial itu. Ada orang yang di media sosial, di dunia nyata bertuhan, tapi di media sosial dia nggak bertuhan. Kata-katanya dusta atau cemakiran semua. Jadi agar bertuhan di dunia nyata dan bertuhan di dunia maya, itu aja pesannya. Karena kita itu sekarang katanya menurut penelitian sekitar 60-70% hidup zaman sekarang itu hidup di media sosial, di dunia maya. Daripada di dunia nyata, orang lebih sibuk dengan media daripada dunia nyata. Maka harus disikapi juga dengan bijak, gitu ya. Jadi bahkan saya pernah bilang, jangan cari saya di dunia maya, cari saya di dunia nyata saja. Baik teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita sharing saja, anggap aja di ngobrol santai, tidak seperti wah gitu kan, biasa aja. Ilmu itu yang penting diamalkan, mau besar mau kecil. Ilmu itu gini contoh. Ada hadis yang mengatakan kalau masuk masjid ada doanya. Doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu ilmu tuh. Saya mau menyampaikannya 1 menit.
Allahumma tahli abwaaba rahmatik, tapi pengamalannya seumur hidup. Jadi mencari ilmu itu yang gampang, apalagi zaman sekarang teman-teman. Dari ilmu itu di media sosial, di YouTube, teman-teman mau nyari ilmu yang lebih dari kajian sekarang banyak. Bahkan saya sempat protes pas lagi pandemi, kadang-kadang mohon maaf ya, ilmu itu lebih tinggi banyak di media sosial. Kita bisa nyimak profesor, doktor, segala macam, ilmu apa aja ada di situ. Tapi keberkahan tidak ada di media sosial. Tadi kan kita ketua presiden itu menyampaikan bahwa kita mencari keberkahan memang di majelis-majelis nyata seperti ini. Google bisa menjawab apapun pertanyaannya, kita cari ilmu di Google, Wikipedia bisa. Tapi keberkahan tidak ada di media sosial, adanya di guru kita, di dosen kita secara langsung, salaman, minta maaf, doakan. Itu yang menjadi jaminan kita bisa masuk surga. Doa guru itu baik formal di kampus maupun informal itu bisa membuat kita sukses di dunia dan akhirat. Chat kita, Pak doain saya biar ilmunya berkah. Atau habis kuliah chat Gapri kan sekarang udah bisa. Pak makasih ilmunya, mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Sederhana sekali. Tapi itu kalau terjadi pun pun tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk sukses dunia. Jadi mulai mengenalkan diri dengan dosen, guru agar bisa sebagai pintu kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Materi ini adalah selamat datang di bulan Ramadan, mau cari apa? Saya dikasih menu oleh siapa sih tadi? Dia panitia, tapi saya namanya kok gak ingat, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini. Tentu bisa teringat terus ya. Baik, menunya ini. Kenapa sih kita harus puasa Ramadan? Pentingnya apa sih? Karena sesuatu itu akan kita laksanakan dengan optimal kalau kita anggap itu penting. Bagi sebagian orang nih, kehadiran di sini ada yang ini penting banget. Lebih penting daripada ini. Siapapun pokoknya rumusnya adalah segala sesuatu akan kita prioritaskan kalau hal itu kita anggap penting. Jadi kalau ini kan udah pernah dewasa ya, udah di atas SMA lah. Saya kasih sedikit menu informasi ilmu tentang bagaimana persiapan menjelang pernikahan. Karena nikah nggak ada, nikah itu nggak ada sekolahnya. Nikah itu nggak ada sekolahnya. Tapi kalau kita tidak pakai ilmu, betapa banyak yang pernikahan itu hubung dengan hal yang tidak bahagia. Padahal setengah agama itu pernikahan. Nanti dikasih diselipin dikit. Jadi kalau teman-teman ingin melihat prioritas seseorang, ya tanya ini penting nggak? Sama Ramadan pun pentingnya apa sih? Kenapa Ramadan itu penting dan harus berpuasa? Nanti yang kedua kita akan tahu apa sih bedanya Ramadan dengan bulan yang lain. Sama dengan kita memilih seseorang, apa sih bedanya dia dengan orang lain? Sama dengan kita memilih agama. Kalau agama sama, nggak usah ada mu'alaf atau mu'tad kan? Nggak usah. Buat apa kan sama? Kenapa harus beda? Justru karena agama itu berbeda, maka ada orang yang tidak agama. Tapi bukan dalam konteksnya bukan untuk saling menjatuhkan, saling menaikkan satu sama lain. Tapi ini dalam konteks pemahaman tidak ada yang sama, agama itu beda. Gak boleh bilang agama itu sama, tapi gak boleh juga saling mengklaim yang terbenar, yang terbaik. Kalau untuk internal boleh, kalau untuk keluar nanti diri itu. Nah ini harus disampaikan dalam budaya toleransi ini karena dunia kita sudah tidak terbatas. Di dunia maya, di dunia kita kita udah berteman dengan teman-teman yang beda keyakinan, gak masalah. Berbeda dalam kebenaran, bersama dalam kebaikan gitu. Jadi nanti kita lihat apa sih bedanya Ramadan dengan bulan yang lain. Ketiga kita akan tahu apa sih yang perlu kita persiapkan meskipun sekarang hari ketiga mesti ada 27 hari lagi nanti Idul Fitri ya. Alhamdulillah ya udah gak sabar ya. 27 malam lagi kita mau sana. Kemudian berikutnya kita akan mengetahui apa sih yang harus kita hindari. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Itu dua hal yang berbeda. Kita tidak makan, tidak minum tamat sampai maghrib.
Tapi tiap hari kita nongkrong dari jam 7 sampai jam 11 nongkrong di depan Jatos, terus liatin temen, liatin akhwat yang laki-laki, yang akhwat liatin nonton Korea, nonton film Korea sepanjang hari. Bisa jadi puasanya tamat tapi nggak dapat apa-apa, kosong, zero pahala, kan percuma. Namanya ember bolong, diisi air tapi kalau embernya bolong keluar lagi, keluar Ramadan ya sama aja, gitu ya. Seperti teman-teman kalau jualan, pernah ada bazar jualan, modalnya 5.000, dijual 5.000, untung atau rugi? Rugi sebenarnya, karena balik modal yang namanya jualan kan harus untung. Jadi sama pun ya rugi sebenarnya. Maka tidak ada pilihan lain, harus lebih baik. Nanti kita akan cari hal apa saja yang membuat Ramadan kita rugi hasilnya, amat puasanya. Tapi di mata Allah tetap aja nggak dapat apa. Lulus ya lulus kuliah, tapi ilmunya nggak berkah gimana? Apa yang didapat? Karena mencari ilmu 4 tahun itu luar biasa. Kebayang nggak? Banyak yang ilmu. Tapi kita lihat di Indonesia berapa banyak orang. Saya juga kuliah sama-sama, tapi kita sama-sama bertafakur. Betapa banyak orang-orang yang di sana yang udah menjadi pejabat, yang kok berbuat jahat padahal berilmu gitu, aneh, gitu kan aneh. Udah berilmu, ilmunya berarti secara syariat, mestinya kok tidak berkah, ilmunya tidak membawa kebaikan. Ilmu yang berkah itu, berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bukan bertambah pangkat loh, bukan bertambah materi, bukan bertambah uang, bukan. Orang dengan ilmu bisa bertambah pangkatnya, bisa terkenalannya, bisa berdebat, bisa viral, tapi apakah itu ukuran baik dan tidak? Tidak juga. Dan kalau mau viral maka apa? Ya gitu. Jadi berkah itu bertambahnya baik seseorang. Kalau tidak bertambah baik, meskipun derajatnya naik, statusnya naik, jabatannya naik, duitnya banyak, kalau tidak bertambah baik, tidak berkah. Jangan tertipu. Yang namanya berkah bertambah baik. Kita kuliah 4 tahun pasti ilmunya makin banyak. Kita lihat apakah kepada Allah makin baik atau tidak. Padahal ilmu berilmunya Allah. Kita jaga bumi. Setiap hari aku dikasih makan, disajikan makanan, minuman melalui tangan Allah yang tak terlihat. Jadi jangan melihat kata panitia yang nganterin itu gaji, tapi itu hakikatnya Allah yang nganterin. Cuman karena mindset kita tidak ada yang menginformasikan, jarang ada yang menguatkan, itu dari Allah hakikatnya. Maka kita merasa cuek-cuek aja. Padahal kata Jalal Bulubi, aku disajikan makanan setiap hari, diantara minuman setiap hari oleh Allah dengan tangan tak terlihat. Sama kita diajari ilmu tiap hari berangkat ke kampus dari Allah. Hanya jarang orang yang mengingatkan itu hakikatnya dari Allah melalui guru. Karena cara kerja Allah melalui Allah nggak mungkin tiba-tiba datang jut, hei ini ilmu dari guru, kan nggak mungkin begitu. Tiba-tiba gak mungkin Allah tiba-tiba manggil, wih semuanya sholat. Gak mungkin Allah tiba-tiba mewujudkan dirinya, itu mustahil. Mukhalafatul hawadis. Allah itu cara kerjanya melalui Adam itu panggilan dari Allah, bukan muadzin. Syariatnya muadzin, tapi yang manggil Allah melalui muadzin. Orang-orang melihatnya muadzin, tapi orang yang sudah sampai hatinya kepada Allah namanya wusuk. Nih Allah manggilnya melalui muadzin. Nih Allah sedang ngajarin saya melalui dosen. Nih Allah yang menyayangi saya melalui ayah ibu saya. Teman-teman, bahwa Allah itu baik banget, kehidupan kita itu dijamin, dikasih oleh Allah. Cuma jarang ada orang yang mengingatkan ini semua adalah pemberian yang akan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lupa sama Allah. Begitu. Jadi sekarang forum ini minimal mengingatkan bahwa semuanya adalah kehendak, takdir, pemberian dan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk nih majelis ini nih. Jangan melihat yang menyampaikannya, teman-teman kan doanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah tambahkan aku ilmu, bukan guru yang menambahkan ilmu, bukan yang menyampaikan yang menambahkan ilmu.
Allah yang menambahkan ilmu kepada kita melalui guru. Kalau guru yang menyampaikan ilmu, saya mah nggak usah pakai materi, udah bisa semuanya, gampang. Tapi nggak bisa gitu. Kita menjalani syariat, disampaikan, didengarkan. Nanti pulang dari sini yang masuk ke dalam hati, yang masuk ke dalam pikiran, yang wujud menjadi amal dengan taufik. Apa itu taufik? Taufik itu sesuatu yang membuat kita mudah melangkah ke masjid, mudah melangkah ke masjid, mudah bangun tidur, mudah sakit. Udah masuk ke IGDKM tapi masih loading tuh video yang dikirimin dari Tesri buat apa sih? Bikin story live streamnya mah udah sama Ria. Tesri ngirim ke aku. Iya, mana? Belum, masih loading. Masih loading. Dari sananya masih loading. Masih loading. Ngirim ke WA aku. Iya. Jadi cerah. Kalau dari samping kelihatan. Tapi malu kali ya diam di situ. Kalau video nggak bisa. Kenapa? Video mah nggak bisa. Harus pakai video biasa. Tapi nanti bagaimana teman-teman habis nonton ini cahayanya lebih cerah dari kamu deh daripada aku juga. Itu bagus, itu bagus. Itu gimana dari belakang? Nah, pentingnya puasa. Kenapa sih harus puasa? Yang jelas adalah ada dalilnya. Jadi puasa dalilnya ada jelas. Bawa tripod enggak? Ibadah itu harus diperintah oleh Allah. Olahraga diperintah nggak? Diperintah, tapi secara tidak langsung menjaga kesehatan. Allah itu menyukai mukmin yang kuat. Mau video dari sana? Yang sehat itu dari depan. Kita olahraga tanpa ada pikiran itu. Bedanya adalah orang olahraga dengan pikiran itu. Maksudnya dari depan tuh Ada kesepanjang orang yang tidak berpikir ke sana, yang penting olahraga ada six pack itu gimana? jadi kelihatan. Apalah mengalir bagian air kan gitu ya. Untuk kalau air yang mengalir ke Kalau sesuatu yang membuat kita mudah dalam kebaikan namanya taufik. Kita tahu sih ada azan, kita tahu sih ada pelajar majelis taklim, kita tahu sih ada kadang syarat, tapi kok berat. Nah, itu namanya bukan taufik. Taufik itu adalah bersepakatnya keinginan kita dengan keinginan Allah. Allah maunya majelis taklim nih, kalau panggil mintaria banget anak beliau muslim dan muslim berangkat, saya sepakat dengan kehendak Allah. Menjadi masalah ada tanda lain, mau rokok, mau apa, atau Allah mau bangun kita nanti Allah pengennya kita tahajud, ini bersepakat, bersepakat namanya untuk mendapatkan taufik. Jadi teknis mendapatkan taufik adalah lihat apakah keinginan saya selaras dengan perintah Allah atau tidak. Nah, kalau sudah selaras jadi apapun tinggal. Kemudian kita akan melihat hikmah puasa Ramadan. Ya, jadi dampaknya apa sih? Hikmah itu kebijaksanaan, kemudian kebaikan apa yang bisa didapatkan dalam Ramadan di luar perintah-perintah yang konkret. Ini ada pertanyaan, apa target teman-teman yang ingin dicapai setelah mengikuti kajian ini, setelah keluar dari tempat ini? Karena kalau sama aja nggak ada informasi baru, nggak ada niat baru, padahal kita di masjid ini kok jadi kangen ke Allah, jadi kangen ke Rasul, jadi ngaji terus, diterangkan, itu harus kerasa bedanya ketika datang dan pulang. Sebagaimana teman-teman habis nonton yang ke mall keluar beda, nonton ke mall pulang mau belajar, nonton ke masuk ke bioskop keluar nonton dengan teman harus ada beda antara masuk ke majelis dan keluar. Nah, pentingnya puasa. Kenapa sih harus puasa? Yang jelas adalah ada dalilnya. Jadi kenapa puasa ada dalilnya, ada perintahnya. Ibadah itu harus diperintah oleh Allah. Olahraga diperintah nggak? Diperintah, tapi secara tidak langsung menjaga kesehatan. Allah itu menyukai mukmin yang kuat, yang sehat untuk beribadah. Kita olahraga tanpa ada pikiran itu. Bedanya adalah orang olahraga dengan pikiran itu. Ada ilmunya. Ada orang yang tidak berpikir ke sana, yang penting saya olahraga. Ada six pack itu 6 pack. Ada yang 1 pack. Itu 1 pack, ada 6 pack yang
Orang olahraga tanpa pikiran bahwa Allah menyukai orang yang kuat nih. Olahraga tuh sama ibadah. Beda dengan orang olahraga yang lempeng-lempeng aja. Itu bedanya ilmu itu begitu. Orang ke mall ya ke mall aja. Berbeda orang ke mall untuk Allah melihat perkembangan ekonomi, melihat ternyata di mall itu pernah nanya nggak kalau ke mall, Pak di sini sewa ruko berapa sebulan? Pernah kan nanya gitu? Ada orang yang datang ke mall itu hanya konsumsi doang. Ada orang ke mall itu dengan jiwa bisnisnya. Suatu saat saya punya lapak di sini. Kan beda hasilnya itu. Jadi bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu begitu. Main olahraganya sama, tapi hasilnya beda karena bedanya ilmu. Duduk di sininya sama, tapi kalau tanpa ilmu ya karena diundang aja sih. Saya nggak mau dapat apa-apalah mengalir bagai air, kan gitu ya. Untuk kalau airnya mengalir ke mana, ke tempat yang baik. Kalau airnya mengalir ke tempat yang jurang, kita terperosok begitu ya. Jadi bahwa kenapa ada puasa Ramadan ya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas perintahnya tadi disampaikan juga dibacakan oleh oleh yang tadi membaca Quran di awal ya. Teteh pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kan beda ya. Teteh pilihan Allah. Ya. Al-Baqarah ayat 153. Enggak usah dibaca ulang ya. Ini sudah terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan seterusnya. Persis seperti yang sudah dibacakan sebelumnya. Ini artinya udah rinci banget nih. Makanya kita wajib berpuasa ada dari Allahnya. Firman Allah itu saya perjelas dulu. Firman Allah itu Allah ngomong beda ya. Firman itu bahasa sederhananya Allah ngomong ke kita, Allah chat ke kita. Teman-teman kalau lagi chatan, teman-teman chat dengan teman-teman sebenarnya komunikasi dengan WA-nya atau dengan orang lain dengan orangnya sama. Kita mendengar firman Allah yang ini, kita hakikatnya bukan hanya dengan tulisan ini tulisan aja. Sebenarnya kita sedang ngobrol dengan Allahnya, hanya kita jarang nyampe ke situ. Jarang nyampe kita sedang ngobrol dengan Allah nih. Kata Allah, masa saya juga karena saya ingin masuk surga, saya ingin dicintai Allah, ingin selamat dunia akhirat, saya menurut ke Allah. Ini Allah ngomong ke kita di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin ngobrol dengan Allah, doa, ya Allah, jadikan aku anak yang solehah. Ya Allah, pertemukan aku dengan calon jangan sekarang dengan calon imam yang hafal Al-Fatihah yang baik. Wah, terus tapi kalau kita ingin Allah ngobrol dengan kita, baca Quran. Kalau kita ingin ngomong dengan Allah, doa, sholat. Kan kita doa ke Allah. Sholat itu doa. Tapi kalau kita ingin tahu Allah ngomong dengan kita, baca Quran. Itu kan omongan Allah. Maaf, bukan tidak sopan. Biar dekat bahasanya. Karena kalau firman itu kadang firman dia berfirman seolah di mana kalau kurang paham bahasa Indonesia itu kan kerasa Allah ngomong kata Allah masa nggak lurus kan gitu. Itu ya biar lebih akrab dengan Quran bahwa ketika kita buka Quran kita sedang ngobrol, Allah sedang ngobrol dengan kita, baca artinya gitu. Nah kemudian ini hadis Rasulullah SAW. Tadi perintah berpuasa, sekarang kenapa harus puasa? Karena kalau nggak puasa, ini dalilnya. Ketika aku tertidur, hadis riwayat Huzaimah, aku didatangi oleh dua orang laki-laki, ini malaikat. Lalu ini malaikat itu bisa mencela putra, bisa berubah. Lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, naiklah, kedua malaikat itu. Lalu aku katakan, sungguh aku tidak mampu. Kemudian keduanya berkata, kami akan memudahkanmu naik. Maka aku pun menaikinya sehingga ketika aku sampai ke kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras, teriak, lebih keras dari itu. Itu mencontoh ya. Kemudian aku bertanya, suara apa itu? Malaikat itu menjawab dalam bentuk laki-laki. Jadi sekarang pun malaikat bisa begitu. Siapa tahu di antara kita ada yang diantaranya malaikat. Kemudian mereka menjawab itu adalah suara cerita para penghuni neraka. Jadi Rasulullah itu dibukakan hijab pendengarannya untuk bisa mendengarkan cerita suara di neraka. Kita nggak gitu. Kita itu kan pendengaran kita
itu dalam fisika itu kan 20 sampai 2000 Hz ya kedengarannya. Kalau kita dibuka hijabnya sama Allah, di bawah 20 kita bisa mendengar. Di sini ada lalat. Kebayang nggak? Kalau hijab pendengaran kita Allah buka, wah berisik di sini tuh. Kita nggak bisa tidur. Untung nggak dibuka. Tapi bagi Rasulullah SAW, karena beliau Nabi dan mujizatnya juga begitu, Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan binatang. Jadi bagi Allah itu apapun gampang. Nanti ada logika para nabi beda dengan logika kita. Nanti beda. Yang jelas Nabi Muhammad dibukakan hijab pendengarannya bisa mendengar jeritan orang dari neraka. Kalau kita jadi tiba-tiba ada yang menjerit, siapa itu? Itu jeritan dari neraka. Nggak percaya kita jadinya. Padahal kemungkinan itu bagi Allah. Jangan mungkin. Karena logika kita menutup dari itu, ya keadaan keajaiban jadi nggak terjadi. Katanya kita itu tergantung dengan apa yang kita yakini. Kenyataan itu gimana yakinnya kita. Ana ingdadon ya abdibi. Kalau kita yakin dia bakal jadi jodoh kita, jadi ini. Nah itu tergantung keyakinannya. Jadi kalau kita yakin nggak mungkin itu mah nggak masuk akal ya nggak mungkin. Tapi bagi Allah ada sifat Allah. Jangan itu kali mungkin itu. Bagi Allah semuanya mungkin. Lihat mujizat para nabi. Ya, semuanya mungkin. Air mata air bola dari jari, bulan terbelah, tak masuk akal, terbang ke langit tanpa sayap. Nabi Muhammad disuruh mirat ke langit. Tapi bagi Allah itu dalam kenyataan pun kehidupan kita harus membuka kemungkinan itu. Gitu ya, sampai ada kemarin di media ada orang Indonesia membawa foto siapa yang jungkung ke depan Ka'bah. Ya Allah, mudah-mudahan jadi jodoh. Tapi kayaknya jalan sih, nggak masalah. Jangan dibantah ya, atau mungkin lagi didoakan, saking ngefansnya ya, didoakan mudah dapat hidayah. Nah, kemudian dibawalah aku berjalan-jalan dan aku sudah bersama orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Jadi Rasulullah dibawa ke gunung, itu tumitnya ada urat besar. Dikait, dibalik ada dikait di atas. Kemudian mereka dan mulut mereka robek, dikait di atas, dibalikin, dibayangin aja. Dan dari robekan itu mengalir darah. Kemudian Abu Umamah bertanya ketika dijelaskan di sini kepada para sahabat, siapakah mereka itu? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka membatalkan puasa sebelum waktunya. Jadi siksaannya begitu. Nih Pak, sekarang di jalan-jalan banyak yang tidak puasa. Ini ada hadis ini, kena nanti dia. Harus yakin kita. Tapi kalau disampaikan kan, saya kan di asrama ya, di pesantren aja. Ada dalil begini, biar yakin dengan hadis. Ini kan hadis gaib, gak konkret gitu. Mana sih orangnya? Kalau orang-orang yang di luar sana yang gak puasa, lihat langsung orang digantung di depan, di situ di jalan raya digantungin. Oh ini orang-orang yang tidak puasa, pasti takut. Karena ini sifatnya gaib, iman yang berbicara, maka orang biasa aja. Tuh saya merokok biasa aja, dapat rokok tuh Allah masih rezeki katanya. So, kalau orang mau mah, saya gak dapat rokok. Kalau orang mau mah, tiba-tiba meninggal di situ aja. Kan mungkin logikanya gitu. Seolah-olah kan saya nggak puasa nggak diapa-apain. Saya nggak puasa tetap bisa makan, minum, bahagia. Orang yang puasa masih bukan gitu. Ini nggak puasa. Kan itu logika yang bahaya. Ini dalilnya karena saya di asrama itu ada dalil gitu. Orang yang susah sholat itu di akhirat dalam peristiwa Isra Mi'raj kalau perhatikan kepada Muhammad kepalanya dibenturin didahului gitu. Orang yang susah sholat bukan yang nggak sholat. Yang susah sholat ente sholat. Duhur jam 12, sholat jam 2, duhur asar jam 3, 4, asar jam 5. Maghrib terus ente sholat. Itu di akhirat ketika Isra Mi'raj diperlihatkan tidak boleh duduk. Karena nggak percaya, coba aja siapa yang susah duduk aja. Dikonkretkan itu yang yakin. Karena ini iman yang berbicara ya susah. Jadi di akhirat kalau kita nggak puasa membatalkan seluruh waktunya, ini digantung ke atas ini hadis yang sahih. Kemudian kan sekarang masa sih nah itu keraguan yang dibisikkan setan tuh. Mana mungkin buktinya nah itu logika yang menghalangi di mana kita akan bisa bertahan berpuasa sementara orang-orang tidak puasa. Hati-hati ya. Jadi dikaitkan berat besarnya
bagi orang yang batal puasanya atau batil istilahnya. Ini dalil yang lain. Barang siapa yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur, alasan ya boleh haid kan, haram boleh buka. Musafir boleh buka tuh, tapi jangan musafir itu kan dalam perjalanan sekira 80 kilo seperti seukuran bisa dijamak. Jadi seukuran perjalanan 80 kilo sekarang ada Google Map. Oh saya mau perjalanan nih 80 kilo bisa dibuka musafir di jalan. Saya mau musafir dari Cilenyi ke Cicalengka, buka di jalan. Ini musafir enggak gitu juga konsepnya. Ya hati-hati nih, sekarang zaman sekarang itu anak sangat pinter-pinter, diakalin semuanya. Contoh, ini ada di teman-teman tahu ya. Kan bulan Ramadan, kiamat itu bulan Jumat, ya kan? Hadisnya sahih. Terus perputaran waktu Jumatnya beda-beda, Jumat Indonesia, Amerika. Nanti kiamatnya giliran kan? Ini gimana sudah kiamatnya? Nanti kiamat hari ini pindah ke sini. Kan itu diakal gitu. Jawabannya ya karena waktu itu dibuat oleh matahari dan bulan, sementara ketika kiamat itu matahari dan bulannya hancur, sistem waktu hilang. Selesai, nggak ada waktu lagi. Nah, dijawab juga dengan akal ya. Yang masih diakalin sebenarnya. Jadi kalau nggak ada uzur buka puasa, maka perbuatan semacam itu tidak bisa digantikan dengan puasa setahun penuh jika dia memang mampu melakukannya. Jadi kalau bakal nggak ada, meskipun setahun dia kodok nggak bisa diganti. Oh Pak, saya belum tahu nih gimana. Ya tobat aja. Cuma setelah tahu dalilnya, ya jangan diulangi. Ini hadisnya doib, iya, tapi juga ada hadis doib yang belum tentu artinya salah. Karena kalau tanpa dalil ini orang-orang dengan mudah kayak bisa dipodoi ya, kayak gini terus aja begitu. Saya nggak ngerti ya. Sekali lagi ya, perbuatan itu tergantung ilmu yang diketahui oleh dia. Kalau mereka tahu dalil ini, dua dalil ini cukup takut kalau kita batal puasa. Dia akan disiksa. Ini juga tidak bisa dipantau seumur umur. Puasa terus. Nah, ini masuk ke menu yang kedua. Jadi pentingnya puasa begitu. Wajib oleh Allah, kutiba alaikumusiyam. Juga dampaknya kalau tidak puasa, ya begitu dapat siksa. Maka kita harus puasa, penting puasa. Yang kedua, istimewa Ramadan itu apa dibanding yang lainnya? Ada saya rangkum 12, dalilnya saya simpan di belakang. Nanti kalau perlu dalil ya, kita efektifkan aja pemahamannya. Yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Segala sesuatu yang di situ ada Al-Quran menjadi mulia. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Bukan orangnya yang mulia, karena ada Al-Quran masuk ke dalam diri dia, itu dia menjadi mulia. Bahkan di akhirat. Ini saya dengar ceramah ulama. Kalau kita terbiasa baca Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli dan seterusnya, kita biasa dan suka dan sampai hafal. Maka ketika jalan kubur, malaikat mau menyiksa, mau bertanya, mau suruh sama macam-macam, Al-Mulk datang. Di hati dia ada aku, jangan kau siksa. Jadi orang-orang yang di hatinya ada Al-Quran tidak bisa kena siksa malaikat. Nah maka itu pun siapapun orang yang hafal Quran itu terjaga di dunia, nggak boleh kita harus beradab kepada beliau-beliau, kepada hafid Quran. Dan malaikat takdim hormat kepada mereka. Apapun yang dimasuki Al-Quran itu menjadi yang terbaik. Orang kalau hafal Quran jadi yang terbaik. Bulan kalau ada Al-Quran dibaca Quran terbaik. Malam turunnya Al-Quran malam apa? Lailatul Qadar malam terbaik. Segala sesuatu yang nempel dengan Quran jadi terbaik. Bukan jabatan, bukan jumlah uang. Ada nggak yang uangnya banyak tapi baca Qurannya balelon? Ada. Artinya gini, bedakan apa yang prestise di mata manusia dengan prestise di mata Allah. Bila lebih terabah, secara wajah tidak sekeren orang-orang Korea, mohon maaf. Tapi bila lebih terabah secara harta benda berapa? Kita nggak tahu kan sebenarnya, dan nggak terkenal juga dengan kekayaannya. Tapi bila lebih terabah, sandal jepitnya udah sampai ke surga gara-gara sholat sunnah setelah wudhu, sholat sunnah sebelum wudhu. Lihat, di mata manusia tidak begitu secara fisik, secara harta, nggak tahu powernya berapa, kan kita nggak tahu berapa. Tapi terumpah udah nyampe ke surga, satu jaminannya, sholat sunnah sebelum wudhu. Jadi beda antara baik di mata manusia, terkenal, keren, hebat, dahsyat, dengan di mata Allah. Siapa tahu di antara kita nggak terkenal, subscriber berapa, Facebook nggak ada yang nge-like, tapi di mata Allah kita rajin zikir, baca Quran,
disederhanakan tapi terkenal di langit. Nah, kita cari itu saja. Kalau sudah terkenal di media sosial, ya di media malaikat aja di langit kita terkenal dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, bulan dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Masalahnya begini, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kitanya masuk ke situ. Jadi kadang-kadang ini cara mindset berpikirnya, bulan Ramadan bulan mulia, ya, tapi apakah membuat kita mulia? Tidak. Bulan Ramadan bulan ampunan, tapi membuat kita jauh dunia atau tidak? Kenapa bulan mulia ada orang yang masih nggak puasa? Bulan mulia ada orang yang masih berbuat jahat, bermaksiat, begal di mana-mana. Lagi tarawih sudah hilang, lagi habis tarawih. Kadang aneh. Gak usah khawatir dengan kemuliaan Ramadan, gak usah khawatir dengan keagungan Ramadan. Masalahnya kita menjadi mulia tidak? Kita menjadi agung tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kita menjadi taubat tidak dengan adanya bulan ampunan ini? Jadi yang dilihat Ramadannya, ya bagi ilmu ya, tapi secara praktek lihat diri kita. Bulan Ramadan berkah, berkah banyak kebaikan, kebaikan di bulan Ramadan. Dengaran ya, bulan Ramadan ini baru. Tapi apakah dengan Ramadan itu kita jadi lebih baik atau tidak? Jadi maksudnya jangan usah khawatir dengan kebaikan Ramadan di dalamnya, yang khawatir kita menjadi baik atau tidak dan seterusnya. Kemudian di dalam Ramadan ada Al-Quran. Siapapun yang baca Al-Quran yang sahur di Ramadan, Al-Quran dan sahur kita dia bakal menjadi syafaat. Jadi gini, saya rajin sahur Senin Kamis tapi tidak menjadi tambah kaya. Saya rajin sahur Senin Kamis tapi tidak menjadi efikasi, tidak menjadi 4,0. Saya rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin ngaji, ini saya tidak terkenal. Jadi saya tidak berubahlah kehidupan saya. Kan ada pikiran begitu. Orang yang maksiat, yang nggak puasa, yang nggak ke masjid, yang nggak lanjut kajian, kok terkenal, uangnya banyak, ujiannya banyak, teman-temannya banyak. Kok kita ibadah kepada Allah seperti yang terselutkan gitu, di pojok dunia, biar terkenal. Gitu. Ingat, hidup itu bukan hanya di dunia, di akhirat. Maka baca Al-Quran di bulan puasa, puasa di bulan Ramadan kita butuhkan di akhirat, bukan hanya di dunia saja. Seperti gini logikanya. Saya mau pergi ke Jepang. Sekarang di Indonesia bulan Maret misalnya, musim kemarau misalnya. Pilihannya tanya wisata. Bulan Maret, April di Jepang itu musim dingin. Saya di Indonesia beli selimut tebal, beli minyak, semua perlengkapan. Kata tetangga saya, kenapa beli kayak gini? Buat apa? Kan di Indonesia musim kemarau. Kenapa beli selimut tebal, beli sleeping bag, persiapan macam-macam? Kan bulan kemarau. Dia nggak tahu kalau kita mau pergi ke Jepang di musim dingin. Yang kita butuhkan persiapan itu sama. Kita mau ke akhirat, yang kita butuhkan baca Quran kita, yang kita butuhkan adalah sahur kita, sholat kita,
karena hidup tidak diri saja. Meskipun kalau kita benar-benar ngulik cara keberkahan di dunia, pasti kehidupan di dunia pun tetap diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya beberapa keistimewaan bulan Ramadan. Di situ ada bulan Ramadan, di situ ada kemudian bulan berkah, bulan ampunan, bulan diturunkannya Al-Quran, ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga, dan bulan-bulan keberkahan kebaikan yang lainnya. Semua kebaikan Allah tumpahkan di dalam bulan Ramadan. Kemudian ini enggak ada ya. Selanjutnya, berikutnya adalah bagaimana cara kita yang tadi menghindari hal-hal yang merusak pahala kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada yang tamat puasa, ada yang puasanya diterima. Puasanya tamat, sah, tapi belum tentu diterima ibadahnya. Bagaimana akan puasa kita diterima? Menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Satu contohnya, berdusta. Bohong itu meskipun puasanya tamat, bohong yang gimana sih? Bohong itu dalam bercanda nggak boleh ya? Nggak boleh. Rasulullah nggak pernah berbohong. Gini, babi di Islam haram, di Islam boleh. Khamar juga sama. Bagian besar meskipun kalau diajar aslinya khamar pun haram. Tapi kalau bohong, semua agama sepakat bohong itu adalah dosa. Gitu. Jadi ada beberapa amalan yang di Islam dosa, di bukan Islam tidak dosa. Tapi untuk bohong ini, semua agama, ada penjahat pun kalau bohongnya sama temannya marah tuh. Teman-teman tahu nggak kenapa penjahat itu banyak temannya? Karena di antara mereka saling amanah ketika saling percaya. Kalau satu sama lain bohong di antara mereka, mereka juga kacau sebenarnya. Jadi bohong ini menjadi hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Contohnya apa? OTW, hati-hati itu bilang OTW. Gimana? OTW lama sejam setengah jam, kan tadi udah di jalan. Oh ternyata OTW itu aslinya apa? Aslinya apa OTW itu? On the way, di jalan. Sekarang beda, on the water, dicairkan nih, masih di air. Hati-hati bilang OTW hanya karena untuk mencitrakan kita sedang di jalan, biar dia berbaik sangka kepada kita. Kita tetap bohong. Udah aja bilang, ya masih di rumah. Gak apa-apa, gak usah berbohong untuk kebaikan. Gak usah. Justru dengan berbohong kita sebenarnya tidak baik. Allah yang tahu. Teman kita nggak tahu kalau kita on the way di mana gitu. Tapi Allah nggak tahu. Itu tadi bisa kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh berdusta, nggak boleh bergibah, ngomongin orang, nggak boleh mencaci maki media sosial, mencet segala macam kebencian. Nggak boleh mengadu domba, nggak boleh melihat dengan syahwat. Ini bukan pacaran, melihat dengan syahwat lawan jenis. Kalau sesama jenis bagaimana? Apaan? Kan itu logika ya. Pak, nggak boleh itu melihat lawan jenis dengan syahwat. Kalau sesama nggak apa-apa dong. Pak, nggak boleh berantem di siang hari lagi puasa. Malamnya boleh dong. Nah, nggak gitu logikanya. Kan gitu. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah keburukan yang tidak termasuk kan. Yang batal puasa cuma dua. Satu, makan. Dua, minum. Jenis. Ketiga, memasukkan apapun dengan sengaja ke lubang. Bahkan ada yang bilang muntah dengan sengaja. Kok muntah dengan sengaja bisa membatalkan puasa? Karena logikanya gini, orang yang boleh tidak puasa adalah orang yang sakit. Boleh tidak puasa, sah dengan itu. Tapi kalau dia pura-pura sakit dengan muntah dengan diri, dia muntah karena ini dikira sakit, sehingga orang bilang, oh bukan, kamu kan muntah. Itu yang bikin batal puasa. Tetap batal muntah dengan sengaja itu. Demi dia bisa dibolehkan buka secara syariat. Padahal dia pura-pura muntahnya secara sengaja. Gak boleh muntah dengan sengaja karena itu batal. Selebihnya main game berlebihan dan segala macam itu bisa jadi halnya berkurang. Main game boleh, main laptop boleh, tapi sekedarnya aja. Segala sesuatu yang berlebihan nggak boleh. Sholat pun kalau berlebihan, masa 24 jam sholat terus kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Percayalah teman-teman, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh termasuk dalam kebaikan. Makan juga kalau berlebihan nggak boleh. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya persiapan, itu yang bagian-bagiannya. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala
meskipun ini sudah 3 hari tapi nggak masalah. Bagaimana agar kita bisa mempersiapkan Ramadan depan lagi 27 hari lagi. Kita akan mengalami Ramadan ini biar sukses. Karena ada pepatah mengatakan sukses dalam mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kesuksesan. Gagal dalam mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Jangan sampai Ramadan ini tidak kita persiapkan dengan baik. Bagaimana caranya agar Ramadan kita bisa benar-benar dipersiapkan dengan baik? Yang pertama, tambah ilmunya. Jadi sebelum masuk Ramadan itu saya juga kemarin, saya 37 ya, 36 ya. Itu saya baca lagi, saya udah berarti kalau di usia balik 15, berarti usia saya 5, 20, 15, udah 20 kali Ramadan. Masa gitu-gitu aja Ramadan? Apakah Ramadan pertama saya sama dengan yang kedua? Sama dengan yang ketiga? Sama dengan yang keempat? Masa sih sama terus tidak peningkatan? Teman-teman udah berapa kali Ramadan? Masa Ramadan sekarang sama dengan yang sebelumnya? Berarti kalau itu tenaga naik kelas. Teman-teman mau nggak? Tahun sekarang semester 2, tahun depan masih semester 2, mau nggak? Nggak mau. Ini tetap naik kan? Tahun sekarang semester 2, tahun depan semester 4, berikut semester 6 dan seterusnya. Ada peningkatan. Begitupun dengan Ramadan. Ramadan yang kesekian kali harus ada perbedaan. Tambah ilmunya, tambah lagi channel itu yang pertama. Oh ternyata baru ini, oh ternyata saya juga banyak yang baru. Karena teman-teman, usia kita dengan ilmu yang tersedia lebih sedikit usia kita. Teman-teman, semua buku yang ada di dunia ini kalau dibaca nggak akan habis, keburu habis usia kita daripada buku habis dibaca oleh kita. Semua ilmu ini kopin ini kalau kita semuanya dikaji segala macam itu pasti akan kehabisan usia kita. Maka pilih ilmu yang cocok dengan karakter kita. Teman-teman cita-citanya mau jadi apa? Pilih ilmu. Makanya ada jurusan fakultatif. Kuliah itu kuliah seluruhnya. Universitas itu universal umum. Kalau fakultatif sesuai dengan karakter masing-masing, sesuai dengan arah kita masing-masing, Pilih ilmu yang, jadi sekarang di media sosial itu ilmu apapun ada, ilmu pelet, ilmu semua ilmu ada. Tinggal serius, search aja ilmu apa, ilmu sok, nggak ada sekarang yang tidak ada di internet, kecuali jodoh hanya gitu. Cari Google aku siapa? Nggak bisa jawab. Itu maknanya tangan Tuhan. Tapi teman-teman, dalam kemajemukan ilmu tersebut harus pandai-pandai memilah dan memilih ilmu apa, termasuk di dalam Ramadan yang fokus ke dalam Ramadan. Setelah ada ilmu Ramadan, baru yang kedua adalah bikin target. Teman-teman, tahun kemarin saya khatam Quran 1 kali, sekarang 2 kali. Teman-teman, tahun kemarin khatamnya 1 kali, sekarang mah dengan artinya. Dulu mah tamatnya setengah Quran. Ada aja kelebihannya. Dulu mah sedekahnya cuma sekian ratus. Ditargetkan selama bulan Ramadan, kalau sehari 1.000, 30.000. Masa nggak dapat, nggak punya. Gitu ya. Jadi harus ada target konkret apa yang dicapai. Yang pertama ilmu ditambah, yang kedua target ditulis dalam lembaga ini ingin ilmu apa nih? Ini pernikahan. Ilmu apa aja yang didalami, ingin lebih bahagia, lebih tenang, ditulis. Apalagi kita orang akademik, orang-orang yang ahli dengan tulisan. Bisa menguburin. Nah, setelah targetnya ditulis, yang ketiga, kondisikan waktu, tempat, jadwal dengan target kita. Kalau teman-teman ingin membuat target khatam Al-Quran itu 3 kali, 2 kali atau sekali, dijadwal pagi-pagi setiap juz, dituliskan. Jangan serampangan seenaknya. Jadi dikondisikan. Mana tadi? Biar karena kan contoh ini, kenapa ada fokus visual? Coba teman-teman ini explain.
Coba sebentar, angkat tangannya. Angkat tangannya sedikit. Angkat tangannya. Ya, angkat tangannya dulu. Pinggang angkat 8. Angkat 8, gede. Nah, pakai telunjuk. Angkat 9. 10. Simpan di dagu. Di dagu. Ini menunjukkan mata kita lebih kita ikuti daripada lisan, makanya butuh visual. Makanya kenapa kalau anak-anak adik-adik kita susah ngedengerin, karena pakai telinga. Kalau pakai mata mah kayak tadi, lebih kuat mata daripada telinga. Dengan contoh, gitu ya. Maka pendidikan terbaik adalah dengan contoh, gitu ya. Ini yang lagi sama bulan Ramadan, ini udah persiapan, tadi masuk ke persiapan ya. Target, kondisikan lingkungan kegiatan. Jadi kalau mau baca Quran di kamar, di rumah, simpen Quran di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Kalau misalkan di HP, hapus beberapa grup, beberapa kontak atau subscriber. Dulu saya pertama subrek banyak. Setelah Ramadan dihapus hanya beberapa, sekarang yang sesuai dengan sekarang aja. Dulu apapun di subscribe, di like, di komen apa aja ya. Awal-awal media sosial ya. Sekarang udah ditinggalkan. Aku ikut Allah aja. Aku ikut Rasulullah aja, udahlah fokus dengan diri saya aja. Karena kebanyakan dengan adanya dunia media sosial, salah satu kekurangannya adalah kita lebih fokus kepada kehidupan orang, lebih suka melihat status orang, lebih suka lihat IG orang, apa-apa. Kita nggak lihat diri kita maunya apa, kita lupa. Bahagianya kita lupa, kita lebih memperhatikan kehidupan orang daripada kehidupan sendiri. Kemudian lakukan self apresiasi jika target tercapai. Jadi kalau udah tercapai, oh hari ini ya 1 juz tamat, diapresiasi dan segala macam. Nanti kalau tamat target saya sedekah segala macam, diapresiasi. Saya mau jalan-jalan, saya mau nonton, yang boleh. Saya mau apa gitu. Sedekah misalnya. Saya juga nanti di akhir ada target di sini. Pokoknya ada takjil. Dulu kalau saya Senin Kamis nggak bisa puasa, kan di asrama kan suka ada takjil. Teman-teman kalau nggak bisa Senin Kamis, cari teman yang puasa, 1 gelas air minum, itu sama dengan kita dapat hadiah berpuasa. 500 rupiah loh, 1000 rupiah. Kita nggak puasa nih, tapi kita mindsetnya di balik itu. Saya nggak puasa, dia puasa sendiri. Saya ngasih ke 5 orang, pahala puasa saya dapat 5. Itu kelebihannya sedekah di situ. Jadi kalau kita nggak puasa, sekarang haid kan, awal tuh ada haidnya. Lagi haid itu cari teman yang puasa, takjil 1 aja, 1000 rupiah, kasih takjil. Pahala kita dia full kita dapat. Berdusta, bergibah, mengadu domba, bersumpah palsu. Demi Allah, gampang gitu. Swear, nggak usah takut dia nggak percaya kepada kita. Bener udah putus, biarin. Percaya nggak percaya, udahlah, itu urusan dia. Nggak usah pakai sumpah-sumpah serapan, udah gampang. Memandang nasawat sudah tadi. Kalau ini dilakukan, salah satunya zero pahala, harus betul-betul terjaga. Memang perlu berjuang. Bagaimana cara menghindarinya? Kalau menurut saya jangan banyak bicara, berpikir sebelum bicara, bahkan terus ada tadi ya, bergibah. Harus punya passion tema obrolan. Teman-teman sebenarnya ngobrol apa? Ini masa kalah ada obrolan. Saya sampai menulis, saya bahagia kalau ngobrolin ini. Teman-teman suka ngobrolin apa? Saya bahagia kalau melihat ini. Saya tulis secara pengalaman pribadi. Saya bahagia kalau menonton ini, melihat ini di YouTube. Yang saya bahagia kalau lihat ini. Terus ditulis. Saya bahagia kalau mendengar ini. Hidup kita disetting oleh diri kita. Bahagia kita dibikin oleh kita. Itu ya. Kemudian mana dengan sawat ya, kedudukan pandangan gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini terakhir. Hikmah adanya puasa. Hikmah itu kebaikan dampak tambahan. 1, secara ruhiyah, melatih kesabaran. Kita kan makan itu halal, minum itu halal, barangnya halal dan gitu teman-teman. Tapi kita sabar nunggu waktunya. Bahkan nggak boleh, tapi sabar nunggu waktunya. Teman-teman termasuk maaf itu di panitia ada bahas sedikit pacaran. Pacaran itu teman-teman sebetulnya urusan sabar. Saya udah nikah, apa yang dulu saya lakukan dialami. Kalian ini jujur ya, ini udah dewasa kan, maaf nih. Apa yang diinginkan oleh orang-orang yang pacaran yang dulu saya ini, itu dia dialami oleh seorang yang sudah nikah. Sabar saja, kalau nggak sabar nikah cepat. Kalau udah nikah mah semuanya halal. Ibadah, ya ibadah.
saum ini hikmahnya sabar dalam menunggu jodoh ada. Sabar aja. Sabar, semua akan indah pada waktunya. Masalah apapun, hukum fikih itu yang haram bisa jadi halal karena waktu loh. Di dunia khamr haram, di akhirat halal, ada khamr. Laki-laki ingin punya suami istri banyak, 4 di dunia ribut-ribut, di akhirat dari 70 masuk surga Allah. Kan gitu. Jadi sabar aja. Kalau orang bisa memahami konsep sabar dengan universal, sabar ini bisa menolong segala sesuatu. Bahkan katanya gini, orang butuh uang, dia mencuri dapat 2 juta. Kalau dia bersabar, kan jatah saya mencuri dapat 2 juta. Kalau dia bersabar seminggu, sebenarnya Allah ingin ngasih 2 juta tapi dengan cara yang salah. Jadi konsep keburukan pun begitu. Hal-hal yang bisa diraih dengan cara buruk bisa diraih dengan cara baik. Sabar, seperti orang pacaran, kan dia ingin menang, ingin sentuhan, apalagi ciuman apa. Sabar, tinggal nunggu sabar pada waktunya mau. Nah, dengan cerita itu babnya bab pernikahan ya. Tapi itu mah real itu mah ada pipinya ya teman-teman. Nanti teman-teman kabita saya cerita ya. Saya udah punya anak 2 lagi. Nah, menempatkan kebahagiaan sesuai dengan ajaran agama. Teman-teman hati-hati, saya bahagia tadi. Saya bahagia dengan dia sesama jenis. Sekarang orang ada yang homo, ada yang lesbi, terus karena atas nama kebahagiaan pribadi. Ini hak asasi manusia. Padahal Allah nggak bahagia. Menurut agama, 2 kebahagiaan orang berpuasa ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Desa ini farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ketika berbuka dan ketika bertemu Tuhannya, itu bahagia itu. Jadi ketika baca Quran, ketika ke masjid, itu harus bahagia. Kalau nggak bahagia ada yang salah dengan hati kita lebih. Gini teman-teman ya rumusnya. Kenapa orang bermaksiat berulang-ulang? Karena dia bahagia di situ. Karena dia enak di situ. Ataupun kita mengalami, saya berbuat maksiat ya, masing-masing renungkan. Tapi kok terulang ya, ada secara psikis itu ada enak di situ, ada senang di situ. Hati-hati itu di dalam puasa dilatih. Bahagianya harus membahagiakan Allah juga. Allah bahagia juga, bahagianya perintah Allah juga. Jangan sampai atas nama kebahagiaan dan teman-teman makan enak, apa misalnya menunya. Kalau teman-teman enak, besok ke situ lagi. Sama kalau teman-teman udah enak sholat, udah bahagia sholat, besok sholat lagi. Udah enak baca Quran, besok baca Quran, gitu aja. Cari kebahagiaan yang sesuai dengan perintah Allah. Kalau kita nggak bahagia dengan perintah Allah, ada yang salah dengan hati kita. Kalau kita bahagia dengan kemaksiatan dan keburukan, hati-hati, ada yang salah dengan hati kita. Mungkin hati kita udah diganti dengan hati yang buruk. Kemudian secara kesehatan sunu tasihu, orang yang saum itu akan sehat secara pencernaan. Jadi teman-teman bisa baca di sumber manapun banyak. Jadi hikmahnya orang yang rajin puasa ya sehat, Senin Kamis apalagi dan seterusnya. Ekonomi masyarakat meningkat, banyak pasar tumpah di mana-mana, jual beli pakaian muslim meningkat. Kan bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan mereka mungkin nggak dapat uang banyak. Di bulan Ramadan kemarin saya jalan-jalan di kompleks saya, ada yang 2 jam habis. Mungkin kalau di bulan Ramadan jualan dia seharian baru habis 2 jam nongkrong nungguin yang mau berbuka, berbagi takjil, bukan berbagi, berjualan takjil, itu habis. Maka berkah hikmah dari Ramadan ini, ekonomi masyarakat di Indonesia di seluruh dunia meningkat. Jadi kalau nyari mau kaya secara ekonomi, ya masuk bulan Ramadan, cari bisnis di bulan Ramadan aja. Selama ada bulan Ramadan, ekonomi bisa meningkat. Kayak gini, profesi bidan, selama ada orang melahirkan, pasti ada, tidak dibutuhkan. Seperti kuota, selama ada orang menelpon, kuota ada. Cari bisnis yang abadi. Selama ada bulan Ramadan, jualan muslim pasti laku. Jualan kambing, daging sapi, selama ada kurban, jualan daging kambing pasti laku. Kalau mau investasi, cari hal-hal yang berkaitan dengan agama, menghidupkan agama abadi. Karena agama terus diamalkan oleh semua orang. Kemudian karakter kepribadian, dampaknya, hikmahnya, munculnya sifat dermawan. Jadi berbagi charity, kayak sekarang kan takjil gratis. Saya juga nanti ada 3 paket takjil. Nah ini butuh effort teman-teman. Ada 3, nanti bagi yang bertanya, ya, ada sisi pertanyaannya. 3 pertanyaan pertama ada takjil. Untuk takjil aja. Karena saya ingin pahala teman-teman, wah nanti pahalanya ditunggu sama saya. Ya, ini untuk takjil aja, bukan harganya, tapi ini lagi puasa.
Dan hikmah ini harus kita dapatkan minimal salah satu. Jadi rupiah kita, sahabat kita harus bertambah. Ekonomi kita, kalau teman-teman suka jualan, cari hal-hal yang bisa meningkatkan ekonomi. Kalau ada, kalau enggak ya bisa. Kesehatan, jadi sehat, jadi diet dan segala macam, gitu ya. Silakan aja cari hikmah yang mana. Kepribadian, karakter, jadi Ramadan begitu. Ya, sedekah yang benar. Terus sedekah di bulan Ramadan bedakan. Kemarin saya juga mau sedekah, ditahan dulu di bulan Ramadan. Bukan berarti di bulan Ramadan tidak boleh sedekah, tapi nilainya lebih banyak pahalanya di bulan Ramadan. Itulah kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kesimpulannya adalah, jadi di bulan Ramadan itu mau cari apa? Mau cari ilmu baru tadi, cari ilmu baru. Bisa banyak aku ceramah di mana-mana, TV, jadi agama teman juga pembawa berita TV jadi dulu. Setelah Ramadan tuh, mudah-mudahan setelah Ramadan tidak lepas. Jadi nggak mesti mana. Nanti ada ibadah yang diterima itu setelah Ramadan, hasilnya masih kepake itu diterima ibadah. Salah satu dampak. Kemudian target amal ibadah baru apa? Dulu kan nggak pernah qobliyah, ba'diyah, sekarang tambah. Dulu mah apa? Belum. Pahala kebaikan yang banyak sebagai bekal akhirat dicari juga di Ramadan. Apa yang banyak pahalanya boleh. Karena hidup itu kata Ali bin Abi Thalib, hidup itu adalah mengumpulkan pahala dan berjumpa dengan Allah sebanyak-banyaknya bekal untuk berjumpa dengan Allah. Kemudian menunjukkan hikmah, pelajaran apa? Apa hikmah kebijaksanaan? Saya menjadi bijak dalam menyikapi media sosial. Saya menjadi bijak kayak tadi. Oh, saya ke jatuh itu bukan hanya beli sih, berpikir ini orang di jatuh sholatnya apa nih jualan terus. Jadi ada hal-hal baru yang tidak terpikir oleh orang. Hikmah itu begitu. Hikmah itu adalah insight. Gitu ya. Dan itu biasanya beda hasilnya. Kayak kalau nonton tuh ya hidup pakai tulisan di sini, hitung terus ada tulisan saya itu apa yang namanya ditunggu karena akhir dan saya bikin topik. Orang lihat ya niatnya beda-beda lah. Karena apapun temannya, apapun kita praktik fisiknya tergantungnya. Kemudian dampak setelah Ramadan, kita mau cari apa nanti setelah Ramadan? Apa yang mau kita dapatkan? Saumnya jadi Senin Kamis, qiyamul lailnya jadi tahajud, apalagi sedekahnya jadi sering-sering sedekah. Kalau nggak saum Senin Kamis, kita traktir teman yang saum Senin Kamis, kita aja 5.000 seribuan. Kemudian atau mencari Allah Subhanahu Wa Taala, lebih mengenal Allah. Allah gimana sih ma'rifat kepada Allah, tauhidnya gimana? Dicari karena teman-teman, ilmu bukan Tuhan. Hati-hati, guru bukan Tuhan, Ramadan bukan Tuhan, Tuhannya Allah. Ramadan, setelah Ramadan berganti bulan, gak ada Ramadan lagi, tapi Allah tidak pernah hilang. Maka kalau kita berpegang teguh kepada Allah, bersandar kepada Allah, kita akan baik. Di kampus baik misalkan, tapi setelah di luar kampus kita gak baik, karena Tuhannya bisa jadi kampus. Dalam tauhid begitu. Tapi kalau yang kita cari Allah dan Allah, dimanapun kita tetap baik, kita akan tetap bahagia. Orang yang mencari Allah, hatinya akan selalu merasa ditemani dan dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir semuanya, yang apa-apa silakan cari semuanya. Yang penting di bulan Ramadan ini kita mau cari apa, tergantung kepada yang bisa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sekarang malam bikin status saya jadi buku, takut aja di status. Yang nanti tidak doa di kasih juga. Benar-benar orang berkreasi dengan doa di status gitu. Jadi doa malam pertama apa, kedua apa, terus didoain minta ke Allah apa aja. Buku bulan Ramadan tertulis dan lihat buktinya tuh. Katanya Allah mengabulkan doa. Saya udah doa dikabulin nggak nih? Allah nggak mungkin ingkar janji. Allah pasti mengabulkan. Pasti nanti teman-teman berbagi. Pak, saya udah doa ini. Kalau nggak ngabulin, kita diskusi. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Nanti ada ilmunya juga, ada tempat doa di benar. Baik teman-teman, itu saja. Kalau yang mau di-share nanti boleh bebas. Tidak ada hak paten masalah ilmu. Siapapun boleh. Yang penting mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu banyak, kalau tidak berkah ya nggak manfaat juga. Itu saja. Silakan.